Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya tolong dipersiapkan. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulainya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya, agar bisa masuk tiap hari dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi hari ini ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Belum, Bu. Ya baik, hari ini kita akan belajar mengenai bab hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Sebelumnya, Ibu sudah memerintahkan kalian ya untuk meminjam buku di perpustakaan, baik itu LKS, buku paket, dan lain sebagainya. Sudah diambil? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah. Nah, jadi untuk pertama, Ibu minta tolong Saudari Wenti tolong bacakan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Artinya saja. Baik, Bu. Arti dari Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Baiklah, itu, Bu, arti dari Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24, Bu. Baik, terima kasih pada Saudari Wanti yang sudah membacakan ya. Nah, jadi untuk materi pelajaran kita hari ini diawali dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang mana isi kandungannya tersebut bahwa pada intinya kita tidak boleh membentak orang tua, kita harus menghormati orang tua dan kita harus selalu mendoakan keduanya. Dalam ayat tersebut dijelaskan pada poin fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian berkata ah kepada keduanya. Pada intinya jangan sekali-kali kita membentak mereka, apalagi kita menyakiti hati mereka ya. Nah, dan ayat 24 tadi artinya apa? Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Yang mana Ibu harap juga anak-anak di sini setiap selesai sholat, selepas sholat jangan langsung pergi begitu saja ya. Kalian harus jangan lupa yang namanya mendoakan kedua orang tua kalian, karena bagaimanapun kalian tidak bisa tanpa kedua orang tua kalian. Nah, selanjutnya nih di buku paket tersebut di bawahnya ada kan mengenai analisis Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Itu bisa kalian baca sendiri ya. Yang mana di sini Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata, dan juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak, dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Nah, jadi pada intinya Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini mengajarkan pendidikan karakter, bagaimana cara kita, bagaimana karakter kita dalam bersikap terhadap kedua orang tua kita, apalagi terhadap ibu kita ya. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa dulu kan ada kisah seseorang mendapati kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang itu bertanya, wahai Tuhanku, siapakah yang harus aku hormati dan aku muliakan terlebih dahulu? Rasulullah berkata, ibumu, 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 baru ayahmu. Jadi dari perkataan Rasulullah tersebut juga sudah tercermin ya, bagaimana cara kita sangat-sangat menghormati dan sangat-sangat menyayangi ibu kita, baru ayah kita.
Maksud ibu bukan ibu menjadikan pembeda antara ibu dengan ayah. Jadi maksud ibu di situ memang derajat seorang ibu itu lebih tinggi daripada seorang ayah. Karena bagaimanapun ibu itu yang mengandung kita, melahirkan kita dan menyusui kita. Dan dalam proses tersebut ibu tersebut bertaruh nyawa untuk melahirkan kita dan mendatangkan kita ke dunia ini. Yang selanjutnya yaitu ada Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 17. Nah, ayat 13 ini yang pertama mengenai artinya itu ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, jadi pada ayat 13 ini menjelaskan bagaimana kita tidak boleh mempersekutukan Allah atau tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Karena sesungguhnya itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ayat yang selanjutnya yaitu, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Seperti yang ibu jelaskan tadi ya, bahwa kita harus sangat-sangat menghormati dan sangat-sangat menjaga perasaan maupun hati orang tua kita, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya." Maksudnya pada ayat ini, walaupun kita diperintahkan untuk mematuhi kedua orang tua kita, diperintahkan untuk selalu hormat kepada orang tua kita, tapi apabila perintah tersebut melenceng dari ajaran agama, apabila perintah tersebut mengarahkan kita kepada sesuatu yang mempersekutukan Allah, kita berhak menolaknya. Nah, dengan dalih kita harus menolaknya dengan pelan-pelan, dengan kalau bisa tidak menyakiti hati orang tua kita tersebut ya. Nah, ayat selanjutnya yaitu, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti dan Maha Teliti." Itu Quran surat Al-Luqman ayat 16. Seperti misalnya nih, kita disuruh ke warung gitu sama ibu kita ya. Terus kita jawabnya, "Ya nanti dulu bu," gitu. Terus kita jawabnya, "Ya sebentar lagi bu, masih main game," atau bagaimana gitu ya. Nah, itu secara tidak sadar juga kita nih sudah menyakiti hati kedua orang tua kita gitu loh. Kalau kita diperintahkan kedua orang tua kita untuk kemana saja, selagi itu tidak melenceng dari akidah kita, harus segera kita kerjakan gitu loh. Kalau nanti ibu sendirilah yang mengerjakan gitu, apa gunanya anak dan sebagainya gitu. Jangan sampai orang tua mengatakan seperti itu ya, karena secara tidak sadar, walaupun kita tidak mengatakan perkataan yang kasar atau bagaimana terhadap kedua orang tua kita, kalaupun kita disuruh kitanya tidak mau gitu, secara tidak langsung kita juga sudah menyakiti hati kedua orang tua tersebut gitu loh. Dan mereka merasa gagal nih mendidik anaknya. Kenapa anaknya tidak mau nurut terhadap orang tuanya, seperti itu. Nah, dan juga ini ada hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu minta tolong salah satu dibacakan hadisnya yang artinya saja, hadis riwayat Muslim. Baik, artinya dari hadis riwayat Muslim yaitu, "Kami diceritakan oleh Saiban bin Faruq dari Abu Awanah dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, 'Dia celaka, dia celaka, dia celaka.' Lalu beliau ditanya, 'Siapa yang celaka ya Rasulullah?' Jawab Nabi, 'Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya namun tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terima kasih. Nah, jadi dalam hadis tersebut jelas ya bahwa
Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dia celaka, dan dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah dia yang celaka yang Rasulullah? Dan Nabi pun menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Nah, dalam hadis ini dapat kita simpulkan ya bahwa walaupun kita berbakti kepada guru kita, walaupun kita berbakti kepada atasan kita atau lain sebagainya, namun kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, apalagi kedua orang tua kita sudah berusia lanjut, maka hidup kita tidak akan mendapatkan keberkahan sama sekali. Lalu hadis yang kedua nih, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka laki-laki itu menjawab, ya, masih hidup. Kata beliau, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut pun jelas ya, ketika seseorang mendapati kepada Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, aku meminta izin untuk ikut berjihad. Rasulullah mengatakan, apakah kedua orang tuamu ada di rumah? Ada. Maka kepada merekalah kamu berbakti. Itu sudah termasuk kamu dalam lingkup berjihad. Maka untuk berjihad itu jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Jangan boleh berjihad seperti ikut perang atau menyiarkan Islam dan lain sebagainya. Namun lebih baiknya kita berjihad dari hal yang lebih dekat-dekat terlebih dahulu, seperti orang tua kita di rumah, kita menyayangi orang tua kita mendoakan orang tua kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik. Itu sudah termasuk dalam berjihad. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Cukup, Bu. Ya, cukup. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dan yang kita pelajari hari ini dapat kita ingat-ingat dan dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum pulang, Ibu minta tolong ketua kelasnya dipersiapkan terlebih dahulu berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupi dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.